Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pada kesempatan yang indah ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada syarah Sahih Bukhari yang disusun, yaitu karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sampai pada bab halawatil iman, yaitu manisnya keimanan. Manisnya keimanan disebut atau dikatakan manis, yaitu bukan kita merasakannya dengan lidah, akan tetapi manisnya iman adalah sesuatu yang dirasakan oleh hati. Kemudian dipakai kata manis karena seseorang rela meninggalkan apapun, meninggalkan berbagai macam hal, sesuatu yang dia anggap penting dahulunya, hanya untuk mempertahankan keimanannya. Dia rela untuk membuang apapun, dia rela untuk melakukan apapun selama manisnya atau selama keimanan itu terjaga pada dirinya. Maka dari itu, itulah yang disebut manisnya iman. Seseorang merasakan kelezatan iman dalam hatinya, merasakan nyamannya ketika melaksanakan ketaatan pada Allah, kenyamanan ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut sebagai manisnya iman. Manisnya iman ini dikatakan oleh para ulama sebagai jannatu ad-dunya. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapapun yang tidak pernah merasakannya, yaitu manisnya iman, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Seorang mukmin pasti akan merasakan manisnya iman pada suatu hari, pada suatu waktu, yang akan dijelaskan oleh hadis ke-16. Kapan seseorang akan merasakan manisnya iman, yaitu sebagaimana dari Bukhari rahimahullah, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. 3 sebab seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia akan rela melakukan apapun untuk mempertahankan keimanannya, untuk mempertahankan kelezatan iman yang dia rasakan dengan hatinya. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Menjadikan mereka atau Allah dan Rasulnya puncak dari kecintaan, menjadikan Allah dan Rasulnya nomor 1 dalam hatinya. Dan hal ini bukan sebagaimana yang tersebar di masyarakat, yaitu cinta yang tumbuh sendiri. Cinta itu perlu ditumbuhkan, cinta itu perlu ditanam, diusahakan dalam hati, sehingga menjadi besar kecintaan. Yaitu sebagaimana yang sudah kita sebut bahwasanya kecintaan
akan muncul dari dua sebab. Seseorang akan mencintai sesuatu karena istimewanya sesuatu tersebut, karena sifatnya yang indah, karena sifatnya yang terpuji, karena sifatnya yang disukai manusia secara tabiat. Apabila kita tahu tentang orang-orang yang baik, secara otomatis kita akan menganggap orang tersebut layak untuk dicintai. Orang tersebut adalah seseorang yang menarik dalam hati kita. Kemudian sebab yang kedua, seseorang bisa menumbuhkan kecintaan, yaitu dengan rasa syukur yang didapat dari kebaikan yang sampai pada dirinya. Apabila kebaikan dari Allah dan Rasul-Nya dia rasakan sampai pada dirinya, dia akan secara naluri, secara alami akan mencintainya. Kita yakin tidak ada yang idiot di antara para pendengar. Kita yakin semua dari kita adalah orang-orang yang normal, orang yang tahu balas budi, orang yang tahu berterima kasih apabila ada yang memberikan kebaikan kepada kita. Apabila ada yang membantu kita, kita orang yang tahu balas budi. Kita tahu hak-hak orang yang membantu. Maka lihatlah Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah nikmat-nikmat Allah kembali. Itulah yang menambah kecintaan kita pada Allah. Itulah yang menjadikan kita semakin mencintai Allah. Dan juga lihatlah jasa-jasa Rasulullah yang mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah, kesesatan, menuju terang benderangnya Islam, yang mengajari kita sesuatu, yaitu tauhid, yang darinya kita bisa terbebas dari neraka, kekalnya neraka. Neraka, ya ikhwah, para pendengar sekalian, adalah sesuatu yang kita tidak kuat menahannya. 1 menit, coba kalau kita ingin mengetahui seperti apa itu neraka, coba kita taruh tangan-tangan kita di kompor. Apakah kita kuat? Tentu saja kita tidak akan kuat. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita ajarannya, sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa keluar dari kekalnya api neraka menuju nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tidak ada kebosanan di dalamnya, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dirasakan oleh anggota badan, nikmat yang tidak akan pernah terlintas pada pikiran kita. Nikmat yang besar, kenikmatan yang besar. Bagaimana cara membalasnya? Yaitu dengan kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan giat kecintaan pada Allah dan Rasul. Kita bangun, kita letakkan kecintaan itu di urutan yang paling pertama, yang paling prioritas. Itulah yang disebut, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintainya. Ingat, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibangun, ditumbuhkan, bukan datang sendiri. Kemudian seseorang akan mendapatkan halawatul iman. Syarat yang kedua, an yuhibba al-mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak mencintai manusia kecuali karena Allah. Dia berusaha menyeleksi kecintaannya, kecenderungan hatinya, kecondongan hatinya, yakni mahabbah al-mail, kecondongan pada sesuatu, ila syai', al-mail ila syai'in, kecondongan terhadap sesuatu. Maka orang yang mencintai seseorang, dia akan condong pada orang tersebut. Dia akan mengikutinya, gaya rambutnya, cara bicara, cara berpakaian, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan dirinya.
Maka dari itu, kata an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, kita berusaha menimbang kecondongan hati kita pada seseorang, kecintaan kita pada seseorang. Apakah orang tersebut membela agama Allah, memperjuangkan hak Allah, menjaga hak manusia. Seseorang yang dicintai oleh Allah, seseorang yang mencintai Allah, terlihat dari kebiasaannya, terlihat dari kesehariannya. Bagaimana seseorang itu mau menolong agama Allah, bagaimana seseorang itu mau menegakkan agama Allah. Kita mungkin melihat para asatidzah, para pendidik kita, mungkin melihat di antara mereka melakukan beberapa kesalahan. Kita tetap berusaha untuk mencintai mereka, atau pernah memarahi kita. Akan tapi kita tahu bahasanya mereka marah karena menegakkan agama Allah. Maka siapapun yang menginginkan manisnya iman, kelezatan iman, dia harus mengusahakannya, yaitu mengusahakan cinta pada orang tersebut, mengusahakan untuk menjaga dan menumbuhkan kecintaan tersebut. Atau bisa jadi orang yang mencintai Allah, wajahnya bukan wajah orang yang tampan, bukan wajah orang yang disukai oleh orang lain. Sebagaimana manusia mencintai pemandangan yang indah, maka mereka akan suka dengan wajah yang indah. Bisa jadi orang yang membela agama Allah, wajahnya biasa. Dia orang yang sederhana, bajunya baju biasa, orang yang sederhana. Akan tapi karena kita melihat dia berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, maka kita mengusahakan, yaitu mencoba untuk menyetel hati kita, untuk mendidik hati kita agar mencintai manusia yang seperti itu, dan membuang jauh-jauh kecintaan kita, kecenderungan kita pada orang yang hanya pemain bola, hanya orang yang kelihatan keren, hanya orang yang kelihatan tampan. Kita buang jauh-jauh, kita rubah, karena keimanan pada hakikatnya, apabila seseorang jujur dalam keimanannya, akan merubah kehidupannya, akan merubah hatinya, sehingga dia akan memberi pengaruh pada kehidupan seseorang. Kemudian yaitu yang ketiga, an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dalam riwayat Nasa'i, yani kama yakrahu an yuqdhafa fi narid dunya, yaitu seseorang benci untuk menuju kepada kekufuran, benci terhadap kufur dan cabang-cabangnya, kufur dan sesuatu yang mengantarkan kepada kekufuran itu. Dia tidak rela setelah merasakan manisnya iman, kemudian manisnya iman itu lepas dari dirinya. Dia tidak rela, dia berusaha untuk menjaganya, karena kecintaan, yaitu dua syarat tersebut perlu penjagaan, yaitu seseorang harus benci terhadap kebalikannya, yaitu kekufuran. Dia benci untuk melepas kenikmatan, kelezatan iman ini, sebagaimana dia benci dibakar dalam api, yaitu api dunia. Dari riwayat Nasa'i ada tambahan, yani fi narid dunya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la tusyrik billah wa in kutilta wa in kutita au hurrikta. Jangan pernah menyekutukan sesuatu, jangan pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, walaupun kamu dipotong-potong, walaupun kamu dibakar. Jangan pernah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu apabila seorang merasakan manisnya iman, kelezatan dari iman itu, maka dia tidak akan rela untuk melapaskannya. Itulah hakikat dari manisnya iman. Maka pada pelajaran kali ini ada beberapa faedah yang perlu kita catat, perlu kita hafal, perlu kita ingat terus-terusan, sehingga ketika keluar dari majelis ini kita bisa membawa sebagian ingatan itu untuk diterapkan pada kehidupan nyata. Kemudian yaitu faedah yang pertama, aslul iman mahabbatullahi wa rasulih, yaitu asal dari keimanan seseorang mau untuk beriman, yaitu karena dia cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba melakukan ibadah, seseorang mau taat, kecuali dia punya kecintaan pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang heran kenapa anak-anaknya, kenapa siswa-siswanya, kenapa manusia melakukan perbuatan buruk, padahal mereka tahu kalau itu keburukan, padahal mereka diajari di sekolahnya bahwa itu keburukan. Contoh kecil tentang membuang sampah sembarangan, semua orang tahu, anak-anak pun tahu tentang perilaku yang buruk itu. Akan tapi kenapa tetap ada orang yang melakukannya? Maka jawabannya adalah karena tidak memiliki kecintaan pada Allah dan Rasulnya yang mendorong dia untuk malu melakukan perbuatan buruk. Apabila kita diberi uang 100 juta oleh orang lain, kita akan malu ketika si pemberi menemukan kita yaitu berbuat buruk kepada dia, keluarganya, atau melanggar perintah dari si pemberi. Kita akan malu. Begitu juga kecintaan pada Allah dan Rasulnya akan menjadikan kita malu untuk berbuat buruk. Pada asalnya orang mau beribadah, yaitu pasti atas dasar cinta Allah dan Rasulnya, kemudian harapan kepadanya, kemudian rasa takut menjadikan dia takut untuk melanggar batasan-batasan. Maka sekali lagi, inti dari keimanan adalah cinta pada Allah. Bahkan inti dari ibadah adalah cinta pada Allah. Kalau Ibnu Qayyim mengumpamakan kecintaan ini seperti seekor burung. Burung ini memiliki dua sayap. Sayap pertama namanya ar-raja, yaitu harapan. Harapan terhadap nikmat-nikmat Allah, janji-janji Allah. Kemudian sayap yang kedua adalah khauf, yang dengan takut pada Allah, dia takut bermaksiat, menjaga diri dari batasan-batasan Allah. Akan tetapi yang menggerakkan semuanya adalah wujud dari burung tersebut, yaitu mahabbah. Sebagai muharrik atau mesin, kalau itu ada di motor kita atau di mobil kita, maka jangan sampai kita salah meletakkan sesuatu yang mendorong beribadah pada Allah adalah kecintaan kita pada Allah, bukan harapan kita pada Allah. Harapan sebagai pelengkap, rasa takut sebagai pelengkap, bukan sebagai inti penggerak. Maka jangan sampai komposisi ini tertukar, sehingga apabila harapan menjadi dominan, kita akan sangat banyak berharap. Apabila kita melakukan keburukan, kita akan memiliki harapan, yaitu Allah Maha Pengampun. Kemudian kita semakin rajin melakukan kemaksiatan. Jangan sampai salah komposisi. Ketika ingin melakukan keburukan, ketika ingin melakukan ketaatan, kita malah atas dorongan rasa takut pada Allah, sehingga ketaatan itu berat. Ketaatan itu menjadi tekanan untuk kita. Maka sekali lagi jangan pernah salah untuk mengkomposisikan kecintaan kita pada Allah, karena ruh dari semua ibadah
adalah rasa cinta itu sendiri yang didorong oleh harapan yang banyak. Seseorang mencintai, untuk menjaga tetap ada rasa cinta perlu harapan berupa surga, kebaikan-kebaikan Allah yang menjadikan kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kemudian faedah berikutnya, al-mahabbah tukhaffifu at-ta'ah. Apabila kita memiliki kecintaan pada Allah, ibadah itu akan menjadi ringan, karena kecintaan meringankan ibadah. Lihatlah kisah dari wanita-wanita sekitar Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf datang dan mereka memotong buah, ketika melihat Nabi Yusuf, mereka justru memotong jari-jari mereka sendiri. Mereka tidak merasakan rasa sakit karena melihat sesuatu yang sangat mereka sukai, sehingga rasa sakit irisan pisau tidak mereka rasakan, jadi ringan hal tersebut. Begitulah Ibnu Jauzi mengambil faedah dari kisah Nabi Yusuf. Apabila kita memiliki kecintaan pada Allah, kita akan ringan dalam beribadah kepadanya. Kemudian faedah yang ketiga, keimanan itu memiliki kelezatan. Apabila kita belum menggapainya, maka usahakanlah. Apabila kemaksiatan menurut sebagian manusia memiliki kelezatan, memiliki rasa yang nikmat, maka ketaatan ada sesuatu dari Allah, pemilik dari kebahagiaan. Allah lah yang mengatur hati manusia, yang membolak-balikkan hati manusia. Dia yang memberikan kecintaan kepada mereka, yang menjadikan mereka merasakan kelezatan, yaitu Allah. Dan beribadah pada Allah mendekatkan kepadanya, pemilik dari rasa bahagia. Allah lah yang mengatur kebahagiaan makhluk. Dia bisa memberikan kita kebahagiaan. Apabila di ketaatan ada kebahagiaan sementara, kenikmatan yang sementara, maka pada ketaatan ada kenikmatan yang tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sampai derajat halawatul iman. Maka pahamilah hal ini. Berusahalah untuk terus memahami. Berusahalah untuk menumbuhkan kecintaan itu, bukan menunggu datangnya cinta. Maka ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mampu diamalkan di kehidupan nyata, semoga bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma ghfirli walakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.